Pengangkatan 911. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertinggal? Ditulis oleh Marsha Conley. Perkenalan. Kita mengalami keadaan darurat pengangkatan. Kita mempunyai keadaan darurat pengangkatan di tangan kita. Harinya akan segera tiba ketika Yesus akan mengangkat atau mengambil orang-orang yang percaya kepadanya. Saya mengacu pada orang-orang yang akan segera diangkat sebagai orang percaya di seluruh buku ini. Pengangkatan adalah peristiwa yang akan segera terjadi, artinya tidak memerlukan peristiwa lain untuk terjadi terlebih dahulu. Kita berada dalam keadaan darurat karena pengangkatan akan menjadi peristiwa yang mengubah dunia dan sebagian besar orang tidak siap menghadapinya. Ada banyak tipe orang yang tidak siap saat ini, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, orang-orang percaya yang belum diajari tentang pengangkatan, orang-orang percaya yang tidak memperhatikan atau memperhatikannya. Peristiwa ini, orang-orang percaya yang mengetahui hal itu akan terjadi, tetapi bersikap acuh tak acuh terhadap hal itu, dan kemudian ada para pencemooh yang mengejek pengangkatan itu. Yang mencemooh bisa saja orang yang beriman atau tidak beriman. Kita juga tidak boleh melupakan orang-orang percaya yang mengetahui bahwa pengangkatan akan datang dan ingin orang-orang yang mereka sayangi mengetahuinya, diselamatkan, dan tidak tertinggal. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, angin topan, dan tsunami biasanya sudah siap menghadapi kejadian tersebut. Mereka mempunyai persediaan darurat, tempat berlindung, rencana evakuasi, dan lain-lain. Saat badai terjadi, peramal cuaca memberi kita informasi awal tentang di mana badai akan melanda dan seberapa buruk dampaknya. Masyarakat di sekitar kemudian bersiap. Mereka tinggal di rumah, mendapatkan perbekalan, pergi ke tempat penampungan, atau mengungsi jika diperlukan. Jika Anda tinggal di daerah seperti ini dan telah diberitahu sebelumnya bahwa akan terjadi bencana, Anda pasti bersiap menghadapinya. Namun ada peristiwa yang akan mengubah dunia yang kita tahu bisa terjadi kapan saja, dan kita belum siap menghadapinya. Kita bisa dan harus bersiap. Tuhan telah menyuruh kita untuk memperhatikan dan mengawasi peristiwa ini. Bagi orang-orang yang tertinggal setelah pengangkatan, mereka harus menghadapi kengerian yang sangat besar yang tidak dapat kita bayangkan. Biarkan hal itu meresap sebentar. Tidak ada bencana alam yang pernah terjadi yang dapat menandingi bencana yang akan terjadi. Tak satu pun dari mereka. Jika Anda seorang yang beriman, kemungkinan besar Anda mempunyai seseorang yang Anda sayangi dalam hidup Anda, namun tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Jika pengangkatan terjadi pada detik berikutnya, orang tersebut akan tertinggal. Pada saat itu, Tuhan menyingkirkan orang-orang percaya yang merupakan satu-satunya terang di dunia yang sangat gelap. Betapa gelapnya hari itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang Anda sayangi? Mereka tidak ingin Anda memberitahu mereka apa yang terjadi dan kemana semua orang menghilang karena Anda diangkat. Faktanya, mereka tidak mempunyai orang percaya yang memiliki hubungan nyata dengan Yesus yang dapat mereka mintai bantuan. Semuanya akan hilang. Tentu saja akan ada beberapa orang tertinggal yang mengaku sebagai orang Kristen, namun mereka tidak pernah menerima Yesus ke dalam hati mereka. Kalau tidak, mereka juga akan diangkat. Meskipun beberapa dari orang-orang tersebut akan segera memahami apa yang terjadi dan mengapa mereka tertinggal, sebagian besar tidak akan memahaminya. Jadi, satu-satunya orang yang tertinggal yang akan memberikan jawaban kepada orang-orang yang Anda sayangi adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, yang tidak percaya, dan sebagian besar yang sejujurnya tidak ingin percaya. Para pemimpin dunia akan menyebarkan segala macam kebohongan. Itu keadaan daruratnya. Masyarakat yang tertinggal tidak akan siap. Setelah pengangkatan, mereka memerlukan sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan jawaban cepat tentang apa yang terjadi dan mengapa serta apa yang perlu mereka lakukan untuk diselamatkan. Ya, mereka akan menemukan jawabannya di dalam Alkitab, namun mereka tidak akan mengetahuinya. Siapa yang akan memberitahu mereka hal itu? Jika mereka cukup pintar untuk mencari jawaban dalam Alkitab, mereka tidak akan tahu bagaimana membaca Alkitab atau di mana mencari jawabannya. Itulah tujuan buku ini, untuk membantu mereka yang tertinggal. Mudah-mudahan setiap orang yang membaca buku ini akan percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Pembaca yang tertinggal. Pembaca yang budiman, saya sangat menyesal Anda tertinggal.
Kamu perlu tahu bahwa Tuhan sayang kamu. Aku tahu sepertinya tidak seperti itu saat ini, tapi Dia melakukannya. Faktanya, Dia mencintaimu tanpa syarat. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan di masa lalu atau apa yang akan Anda lakukan di masa depan. Dia tetap mencintaimu. Dia mencintaimu meskipun Dia meninggalkanmu. Kamu juga perlu tahu bahwa kamu tidak melewatkan kesempatanmu untuk diselamatkan, untuk menghabiskan kekekalan bersama Tuhan di surga, dan untuk bersatu kembali dengan orang-orang yang kamu sayangi yang telah diangkat. Tuhan membebani hatiku untuk menulis buku ini hanya untukmu. Dia ingin memastikan Anda memiliki sumber daya, di mana Anda dapat menemukan jawaban yang benar dengan cepat. Hal ini karena Anda akan dibombardir dengan segala kebohongan, dan kebohongan yang dapat dibayangkan oleh para pemimpin Anda, media, ilmuwan, cendekiawan, teman-teman Anda, dan semua orang. Anda tahu, Tuhan ingin Anda mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi dan mengapa. Dia ingin Anda mengenalnya dan menaruh kepercayaan Anda padanya. Ini belum terlambat, tapi akan segera terjadi. Saya sangat gembira Anda memulai perjalanan iman Anda. Anda akan belajar banyak dan Anda akan dihadapkan pada beberapa kebenaran yang sulit. Namun, jika Anda terus membaca sumber daya ini, Anda akan memiliki kemampuan untuk menghadapi apa yang terjadi dan bersiap dengan baik untuk apa yang akan datang. Dan saya berharap Anda membuat pilihan untuk beriman kepada Yesus. Jika ya, maka lihatlah saya ketika Anda sampai di surga atau ketika Anda memasuki kerajaan milenial. Saya ingin mendengar cerita Anda dan bagaimana Anda mengatasinya. Tuhan menyertai perjalananmu. Pembaca yang beriman. Pembaca yang budiman. Sebagai orang percaya, Anda memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam keadaan darurat ini. Anda dapat membantu mereka yang tertinggal. Anda dapat meletakkan buku ini dan Alkitab di tempat yang akan ditemukan oleh orang yang Anda sayangi jika mereka datang mencari Anda setelah pengangkatan. Tapi tahukah Anda, jika Anda membaca ini berarti pengangkatan belum terjadi. Jadi lebih baik lagi, Anda dapat membaca buku ini dan mendidik diri Anda sendiri tentang pengangkatan dan kejadian-kejadian di masa depan, sehingga Anda dapat melakukan percakapan dengan orang-orang yang Anda sayangi. Mudah-mudahan mereka akan percaya kepada Yesus sebelum hari pengangkatan dan tidak ketinggalan. Hal lain yang bisa Anda lakukan saat ini adalah memberikan buku ini dan Alkitab kepada orang-orang yang Anda sayangi sebagai referensi. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Mereka akan mengira saya gila jika saya memberi mereka buku bertahan hidup pengangkatan. Mungkin saja, tapi akan bermanfaat jika mereka mengetahui kebenarannya, bukan? Jangan malu atau malu untuk membagikan kebenaran Tuhan kepada seseorang. Emosi-emosi itu hanyalah taktik menakut-nakuti setan. Ingatlah bahwa kita sedang berperang dan Dia tidak ingin Anda menyelamatkan siapapun. Di manakah Anda saat ini jika tidak ada orang yang berani berbagi kebenaran dengan Anda? Saya ingin memastikan ada informasi bagi orang-orang yang tertinggal yang akan membantu mereka mempelajari kebenaran dan memiliki hubungan dengan Yesus, sama seperti Anda dan saya. Bergabunglah denganku dalam perang ini dan ayo selamatkan beberapa jiwa. Pembaca yang penasaran atau diberi buku ini. Pembaca yang budiman. Jadi, Anda penasaran dengan pengangkatan dan keadaan daruratnya apa? Atau mungkin Anda berada di sini karena seorang Kristen yang peduli pada Anda memberi Anda buku ini dan Anda berpikir Anda akan membukanya dan melihat isinya? Saya senang Anda ada di sini. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak perlu ketinggalan ketika pengangkatan terjadi. Pilihan tetap ada di tangan Anda. Pengangkatan bisa terjadi kapan saja, jadi jangan menunda mengambil pilihan. Tidak membuat pilihan untuk percaya kepada Yesus sebenarnya adalah membuat pilihan untuk tidak percaya. Anda mendukungnya atau menentangnya, tidak ada zona netral. Jika Anda tidak memilih untuk mengikut Yesus dan pengangkatan terjadi, Anda akan tertinggal. Dalam buku ini Anda akan mempelajari segala sesuatu tentang pengangkatan, mengapa hal itu akan terjadi, dan bagaimana Anda dapat diselamatkan darinya. Tuhan mengasihi Anda dan menyertai Anda dalam upaya Anda untuk mengenalnya. Saya berdoa agar Anda datang dan menaruh iman Anda kepada Dia yang diutus untuk menyelamatkan jiwa Anda, Yesus. Tips membaca buku ini. Anda dapat membaca buku ini dari depan ke belakang seperti buku tradisional, atau Anda dapat membacanya seperti buku referensi dan langsung menuju ke bab yang Anda minati.
Namun, jika Anda melewatkannya dan menemukan istilah atau konsep yang tidak saya jelaskan, kemungkinan besar saya sudah menjelaskannya di bab sebelumnya. Jelajahi konten di bagian 5, Dasar-dasar Alkitab dan Glosarium. Ada kemungkinan besar saya juga telah menjelaskannya secara detail di sana. Saya telah menulis buku dengan perspektif yang unik. Kitab ini ditulis dengan asumsi bahwa orang yang membacanya adalah orang yang tertinggal dan pengangkatan telah terjadi. Jika Anda membaca buku ini sebelum pengangkatan, mohon ingatlah hal ini. Saya telah memasukkan banyak ayat kitab suci dalam buku ini, karena di atas segalanya, saya ingin Anda mengetahui kebenarannya. Jika Anda membaca ini setelah pengangkatan terjadi, akan sulit bagi Anda untuk menemukan Alkitab. Itu karena musuh Anda, setan, ingin Anda dibutakan terhadap kebenaran dan tertipu. Alkitab akan segera menjadi komoditas yang langka. Jadi saya menyertakan ayat-ayat kitab suci yang sebenarnya dalam buku ini yang akan saya jelaskan. Referensi kitab suci dalam buku ini berasal dari Alkitab bahasa Inggris dunia, kecuali disebutkan lain. Terjemahan Alkitab ini berada dalam domain publik dan bebas untuk dibaca. Ini menggunakan bahasa Inggris modern dan mudah dibaca. Ini didasarkan pada Alkitab versi standar Amerika yang diterbitkan pada tahun 1901. Perjanjian Lama Biblia Hebraika Stuttgartensia, dan Perjanjian Baru teks mayoritas Yunani. Anda dapat mengunjungi situs web saya atau situs web Alkitab Bahasa Inggris Dunia untuk membaca atau mengunduh salinan gratis Alkitab ini. Pengangkatan 911.com, organisasi titik Alkitab Bahasa Inggris Dunia. Saat kamu membaca buku ini, aku tahu kamu akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang firman Tuhan, dan kebenaran akan diungkapkan kepadamu. Dalam pencarian Anda akan kebenaran, saya mendorong Anda untuk menemukan dan membaca sendiri firman Tuhan dan menguji semua yang telah saya katakan kepada Anda. Dalam ayat-ayat kitab suci yang saya sertakan di bawah ini, Anda akan melihat persis apa yang dilakukan orang-orang Berea ketika mereka dikunjungi oleh Rasul Paulus. Mereka memeriksa sendiri firman Tuhan untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan kepada mereka adalah sah. Saudara-saudara segera menyuruh Paulus dan Silas pergi pada malam hari ke Berea. Ketika mereka tiba, mereka pergi ke sinagoga Yahudi. Sekarang mereka lebih mulia daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kesiapan pikiran, dan setiap hari mereka memeriksa kitab suci untuk melihat apakah hal-hal itu benar adanya. Kisah 17, 10-11. Setelah setiap ayat kitab suci yang saya sertakan, Anda akan melihat referensi dari mana ayat tersebut berasal dalam tanda kurung seperti ini. Kisah Para Rasul 17, 10-11. Artinya ayat tersebut berasal dari Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 10 dan 11. Semua Alkitab akan mempunyai kitab-kitab yang diberi label dengan jelas, dan pasal-pasal serta ayat-ayatnya diberi nomor dengan jelas. Kadang-kadang dalam buku ini Anda akan melihat referensi kitab suci dengan penjelasan tambahan seperti Kisah Para Rasul 17, 10-11 versi internasional baru. Versi internasional baru tambahan mengacu pada versi Alkitab dari mana kitab suci berasal. Daripada menggunakan Alkitab bahasa Inggris dunia, saya menggunakan versi internasional baru. Saya biasanya melakukan ini karena saya lebih menyukai pilihan kata dan tata bahasa dari terjemahan tersebut. Saya tahu akan lebih mudah bagi Anda untuk memahaminya. Jika Anda belum pernah membaca Alkitab, lihatlah bab 27, cara membaca Alkitab. Sebelum Anda melanjutkan membaca, saya sarankan Anda mengucapkan doa sederhana kepada Tuhan. Saya telah menyertakan doa di akhir bagian ini yang dapat Anda gunakan. Anda perlu berdoa terlebih dahulu, karena setan yang saat ini adalah dewa dunia ini, bumi, tidak ingin Anda membaca buku ini atau memahami apapun di dalamnya. Dia membutakan Anda, dan Anda membutuhkan bantuan Tuhan untuk mengatasinya. Ilah dunia ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak beriman, sehingga cahaya kabar baik tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah, tidak menyinari mereka. 2 Korintus 4:4. Doa di bawah ini akan memberitahu Tuhan bahwa Anda serius mempelajari kebenaran dan membutuhkan bantuannya untuk menjadi sukses. Sekarang doa hanyalah berbicara kepada Tuhan. Anda dapat berdoa dengan suara keras atau dalam hati, mana saja yang Anda inginkan. Doa sangat ampuh ketika Anda mendekati Tuhan dengan hati yang tulus. Dia akan mendengarkan dan merespons Anda.
Ya Tuhan, aku berdoa agar Engkau membantuku membaca dan memahami apa yang tertulis dalam buku ini, dan khususnya ayat-ayat Alkitab. Saya datang kepada Anda dengan hati yang terbuka untuk mengetahui kebenaran. Saya juga meminta cinta dan kenyamanan Anda saat saya dihadapkan dengan kebenaran yang sulit untuk saya dengar.